Nah, langsung dibuka di situ Ki, petinya dibuka. Begitu dibuka, duit emas. Saya sampai sontak kaget melihat dalam isi peti tersebut. Nih Cung, kalau misalkan Kacung diem di sini atau mungkin barangkali pulang ke alam sana, Kacung bakal jadi orang. Cuman terus terang, kalau misalkan Kacung pengen kaya raya, pengen enak, pengen adem, suatu saat Kacung pasti kesini. Baliknya tuh, makanya saya kaget. Saya nggak mengiyakan Bunda. Ya mungkin saya ada niat dan ada pemikiran ke arah situ, pengen kaya, tapi saya nggak mau. Saya mah niatnya kesini tuh cari adem-adem dan ketenangan jiwa, karena saya ini lagi kosong. Nah ternyata Bunda Ratu tersebut marah. Spontanitas, ini Kacung ini kayaknya orang apa ya, di luar sana pada berbondong-bondong datang ke sini nyariin harta, pengen kaya, kok Kacung dibawa ke sini, istilahnya tidak ada ongkos lah, inilah itulah, ditawarin ini nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman musafir, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat walafiat. Sekarang kami berada di Indramayu, tepatnya di rumah Kang Cungkring. Nah, siapa sih Kang Cungkring? Kang Cungkring adalah narasumber yang dari Dayak Losaran. Nah, bagaimana kisah Kang Cungkring dan seperti apa? Jangan skip video ini. Tetap di Kisah Musafir. Proses. Sampurasun. Rampes, Gimana kabarnya Mas Cungkring? waras, Nah, kesibukan apa nih Mas Cungkring? sekarang kesibukannya ya biasa kadang ya nganggur, ya intinya lagi nganggur lah, nggak ada kesibukan. Nah, Mas Cungkring itu dulu pernah menjadi seorang musafir ya Mas? Iya Ki. Gimana kisahnya Mas? Silakan Mas Cungkring. Perkenalkan, nama saya Cungkring dari suku Dayak adat Jawa Petani Bumi Segandu Indramayu. Jadi mengisahkan waktu saya jadi musafir. Jadi waktu tahun pertengahan 2009. Jadi intinya di tahun tersebut saya itu kena kasus ribut atau gulet. 5 orang, 1 saya jadi buron. Nah pas kena buron saya tuh pikiran kosong. Cuman malam tersebut waktu mau dipanggil ke kelurahan, saya dikasih ongkos sama ibu saya. Sudah nih ongkos 500.000, udah kamu pergi ke Jakarta biar nggak kena sama petugas waktu tahun tersebut. Akhirnya pemikiran kosong, naik mobil dari dulu kan di Jangga Trisi kan ada Jangga Cikamurang tuh angkot kuning. Naik mobil ke arah Cikamurang. Nah nyampe ke Cikamurang jam berapa ya, sekitaran habis Isya tuh, karena masih banyak mobil lah waktu itu, jalannya juga masih jelek, belum sebagus ini. Nah nyampe di Cikamurang saya bingung, arahnya kemana gitu ya. Kalau ke sana arah ke Subang, Bandung bisa, saya ke timur ke Majalengka. Akhirnya saya memberanikan diri jalan kaki nyampe Subang.
Tuh jalan kaki nyampe Subang, nyampe sana pas subuh, subuh. Intinya mau kaki, udah pada memar-memar, nggak biasa jalan kaki. Ternyata pas kena musibah tersebut memberanikan diri jalan kaki, masih kosong. Cuman waktu itu saya nggak bawa HP, karena tahun segitu belum ada HP bagus, masih normal lah intinya nggak bawa HP. Nah, pemikiran kosong, pas nyampe di wilayah Subang, saya punya pemikiran lagi, saya mau kemana ini ya, pulang ke desa sendiri, takut. Nah, akhirnya pas ada mobil gerobak kalau nggak salah mah, saya ikut numpang, ya diperbolehkan. Nah, akhirnya nyampe ke kota Bandung. Nah, ke kota Bandung, paginya di situ ya siangnya di Bandung, saya tuh lagi nyari jalan kaki terus. Ya masih kosong pikiran mah. Terus ada mobil Garut. Cuman bawa duit mah masih bawa tetap. Cuman saya tekadin jalan kaki. Nah, akhirnya saya naik mobil ke wilayah Garut. Belum tahu wilayah Garut kayak apa, kotanya kayak apa. Naik mobil, perjalanan sekian lah, mungkin 2 jam atau 3 jam dari Bandung ke Garut. Enggak nyampe, paling ya 1 jaman lah. Nah, nyampe ke Garut, saya bingung lagi, Ki. Saya ini mau kemana ini? Saya mampir aja lah ke tukang rokok. Saya ngopi di warung-warung. Nah, akhirnya saya jalan-jalan, ada mobil elep. Banyak orang nanya, Mas mau kemana? Gak tahu, saya nggak punya tujuan. Intinya saya pengen cari adem-adem, pengen cari penenangan jiwa. Udahlah ngopi di situ, katanya di sini ngopi dulu. Hanya saya nanya, Mas kalau yang ke sana itu arah kemana? Oh, kalau yang ke sana itu ke gunung, ke situ Bagendit. Saya nanya lagi, kalau situ Bagendit itu apa? Situ Bagendit itu, Mas, ibarat balong atau belaklak. Nah, di situ mitosnya begini. Emang Mas mau ke sono? Ya enggak lah, cuma nanya-nanya aja ke sana itu arah kemana. Ya itu tadi, Mas, kalau ke sana, ke ngidul sana itu wilayah situ Bagendit. Itu katanya angker, nggak usah ke sana, apalagi Mas sendirian. Apalagi ini udah mau sore. Cuman karena saya terus terang lagi pikiran kosong nih, jadi saya nekat. Mas, di sini kira-kira ada mobil angkot enggak? Enggak ada, katanya Mas. Emang Mas mau ke sana? Iyalah, berani, katanya. Ya, tak beraniin aja lah. Jadi saya tuh ke sana, maksa bayar kopi. Waktu itu masih pecandu kopi hitam. Nah, jalan selang berbagai jam, beberapa jam. Kalau nggak salah itu mungkin habis isya saya nyampe ke sana, Wah, mungkin ini yang dinamakan situ Bagendit. Memang sih mungkin kalau di pagi hari mah rame, banyak orang pada wisata, pada lihat-lihat. Saya nyampe sono habis isya udah sepi. Tuh, belum rame lah intinya mah, pengunjung juga tahun-tahun segitu mah masih kumuh. Nah, akhirnya mungkin perasaan takut mah tetap ada walaupun saya pikiran kosong. Saya diem di warung-warung kosong, dia ngelamun, mikirin nasib. Saya mau kemana lagi ini? Akhirnya mungkin entah ketiduran dengan kesadarannya atau gimana, saya tuh mungkin tidur senderannya di pagar warung. Dengan tidak sengaja, dengan tidak kesadaran saya, begitu tidur, begitu saya bangun sudah di alam lain. Itu sudah bener-bener megahnya itu bangunan, kayak di istana-istana. Saya juga sebenarnya kaget. Saya ini dibawa siapa? Nyampe di wilayah tempat ini tidak tahu jalan, bahkan tidak naik mobil, kok langsung ada di tempat semegah ini. Tapi jalan bagus, di situ.
jalan bagus, banyak istilahnya cewek-cewek cantik pada jalan-jalan. Nggak ada yang pakai motor, nggak ada yang pakai sepeda, semuanya jalan. Pada bawa apa tuh ya, kayak pendil, pada bawa kayak apa tuh, bakul buat wadah nasi, persis kayak anak-anak keraton di situ tuh. Segala sandangan apa. Nah, nggak lama kemudian ada yang nanya, Jung, katanya kesini. Itu kakek-kakek. Kamu datang sama siapa? Loh, kok nanya saya begitu ya? Saya jawab, saya sendirian. Gak tahu saya dibawa siapa. Udah aja, ikut sama Abah. Ngomongnya begitu, ikut sama Abah. Udah bah, ayo saya ikut. Intinya saya nggak pikir panjang lebar, saya langsung ikutin Abah. Terus dibawa, nggak tahu lagi, baru jalan berapa tindak sudah ada di dalam istananya. Wow, nambah megah lagi. Mung pemikiran saya, ini rumahnya siapa? Gede banget, ditretes dengan kayak apa sih, semacam inten, berlian, emas di dalam istana tersebut. Kayak di film-film lah, mungkin lebih dari film itu bagusnya. Akhirnya tidak lama kemudian keluar yang namanya ratu di situ. Ini tuh wanita cantik bener, lebih cantiknya di situ. Nah, si Abah, saya pikir ini siapa? Ini orang tua yang bawa saya. Terus kata si Abah ngomong, Bunda Ratu, ini yang saya bawa nih, anaknya sudah nyampe di sini. Nah, akhirnya si ratu tersebut ngomong, oh ini orangnya udah datang. Ya, dia kasihan duduk tidur sendirian di atas, katanya, mungkin di alam manusia gitu ya. Nah, terus si Abah masrahin maju sambil jalan yang ngesot-ngesot kayak layaknya orang keraton. Maju terus ngobrol, terus, Jung, udah kamu diam di sini ya, katanya kan kamu pikirannya lagi kalut, katanya kamu lagi cari adem-adem, udah di sini paling enak, mungkin Kacung lama-lama betah di sini. Si Abah mau pamit, mau keluar lagi, mau keluar dulu katanya. Ya udah Bah, terima kasih atas segala bantuannya. Nah, saya nggak nengok, si Abah mundur dengan jalan jongkok. Akhirnya saya tengok lagi, oh siapa ini, nggak ada. Tapi wanita yang cantiknya bukan main itu ada di depan saya. Oke. Nah, nanya, Jung, kamu ini kesini tujuannya mau apa? Nah, saya jawab, saya nggak ada tujuan, Bu, saya ini lagi kalut, pikiran lagi kosong, intinya saya ini lagi cari adem-adem. Cuman pas secara kebetulan ketemu sama Abah dibawa ke sini, jadi saya ngikut. Ya udah, kalau misalkan Kacung pengen cari adem-adem, Kacung pengen nenangin pikiran dan pengen nenangin jiwa, ya udah tinggal di sini sama Bunda Ratu. Dia bilangnya Bunda Ratu kayak. Saya tuh kaget. Ini Bunda Ratu siapa? Apakah mungkin saya di Bunda Ratu Laut Kidul? Apa ini Bunda Ratu siapa? Jadi saya bingung. Terus Bunda, saya di sini mau ngapain? Ya udah, pokoknya nurut aja sama Bunda. Kamu bakalan hidupnya jadi enak. Kamu hidupnya bakalan jadi kaya raya. Nggak ada yang nyaingin, nggak seperti orang-orang yang di luar sana. Yang penting nurut sama Bunda. Itu ngomongnya. Jadi saya pikiran lagi tuh, mungkin ini kan ada jalan pesugihan, ada pemikiran begitu kisah tuh. Terus gimana Bunda? Ya udah gini aja katanya, Cung, kamu kalau misalkan pingin enak hidupnya, pingin kaya raya, yang penting nurut sama Bunda, ngikut perjalanannya Bunda. Terus saya pikir-pikir, ya intinya 80% enggak mengiyakan ataupun enggak yakin. Cuman
spontanitas bunda tersebut manggil dayang-dayangnya. Mungkin saya kurang percaya. Nah, pakai keprokan berapa kali, 3 kali dayang-dayang itu nyamperin, bawa sekian peti. Nah, langsung dibuka di situ, Ki. Petinya dibuka. Begitu dibuka, duit, emas. Saya sampai sontak kaget melihat dalam isi peti tersebut. Nih, Cung, kalau misalkan Kacung diem di sini, atau mungkin barangkali pulang ke alam sana, Kacung bakal jadi orang. Cuman terus terang, kalau misalkan Kacung pengen kaya raya, pengen enak, pengen adem, suatu saat Kacung pasti kesini. Baliknya tuh, makanya saya kaget. Saya nggak mengiyakan, Bunda. Ya mungkin saya ada niat dan ada pemikiran ke arah situ, pengen kaya, tapi saya nggak mau. Saya mah niatnya ke sini tuh cari adem-adem dan ketenangan jiwa, karena saya ini lagi kosong. Nah, ternyata Bunda Ratu tersebut marah. Spontanitas, ini Kacung ini kayaknya orang apa ya, di luar sana pada berbondong-bondong datang ke sini nyariin harta, pengen kaya. Kok Kacung dibawa ke sini, istilahnya tidak ada ongkos lah, inilah itulah, ditawarin ini nggak mau. Nah, akhirnya saya bener-bener nolak. Maaf Bunda Ratu, saya emang nggak mau, karena saya tujuannya cari adem-adem. Saya nggak minat dengan hartanya dan kekayaannya Bunda Ratu. Marah lagi, marah. Jadi dipanggil lagi si abahnya, ngomong langsung sama abahnya. Ternyata saya dibuang, dikeluarin lagi, mungkin ditendang. Saya langsung, ya mungkin nggak, mendingan saya nggak mati. Langsung dengan sadar saya bangun tidur tengah malam. Itu asli, Ki. Wah, bener-bener saya, waduh. Akhirnya pas bangun tidur, loh, kok saya mimpi apa kenyataan itu ya? Ternyata ya itu tadi, di dalam istana Situ Bagendit yang ada di wilayah Garut. Nah, mungkin kalau misalkan sedulur-sedulur saya yang pada cari kekayaan di sana, mungkin kalau yang berjodoh mah langsung kaya, Ki. Cuman ya itu tadi, kembali lagi ke misalkan jodoh atau tidaknya. Iya. Bahkan saya mah nggak neko-neko lagi, sudah ditawarin, sudah di depan mata, asli itu harta. Puasa ya? Iya, tanpa puasa. Cuman karena dengan kelelahan saya, pikiran lagi kosong, karena mangan catok rawok asal nemu, itu akhirnya mungkin melas, mungkin si abah tadi itu mungkin juru kuncinya. Mungkin pas bangun tidur saya kaget, perasaan takut timbul. Sudah angin gede, nggak tahu ada cahaya pada datang, intinya mungkin ngusir saya karena nggak mau ikut gabung sama yang ada di dalam Situ Bagendit, istana itu. Nah, akhirnya saya lari ke birit-birit tengah malam itu, nggak tahu jam berapa karena saya kan nggak bawa HP waktu itu. Lari terbirit-birit berapa jam, nyampe mungkin nemu ada apa listrik situ, karena kan sepi waktu itu mah, seperti itu. Terus wah, ada warung yang masih melek 24 jam, saya mampir lagi. Tuh, mampir. Terus makan apalah, makan roti, terus ngopi. Ditanyain lagi sama tukang warung, tapi bukan warung-warung yang kemarin, bukan. Mas dari mana? Saya dari Indramayu. Loh, kok datangnya dari sana? Iya, Sun habis dari Situ Bagendit. Emang ngapain di sana? Enggak, Sun nggak ngapain-ngapain. Cuman pengen ini aja, Sun jalan-jalan biasa. Ah, kayaknya lain gini. Iya, Sun nggak ngapa-ngapain. Terus saya nanya, Mas, Sun, kalau mobil ke Jakarta ada nggak dari sini? Oh, nggak ada, Mas, mobil ke Jakarta tengah malam begini. Adanya juga elep dari sini ke terminal Garut, ke Garut kota. Cuman ya keluarnya mungkin ya habis subuh. Kalau misalkan Mas mau jalan kaki silakan ke
terminal Galut. Kalau misalkan mau nunggu di sini ya nunggu di sini sambil nemenin saya. Akhirnya saya nunggu di warung situ, Ki. Nunggu. Ya capek lah nunggu nyampe subuh. Akhirnya pas ada elep, udah Mas, makasih ya, udah ditemenin ngobrol, udah dikasih kopi. Saya mau bayar nggak boleh, udah Mas ambil aja, katanya, kasihan. Karena saya kan waktu itu bener-bener usam, karena baju satu kering di badan, basah di badan, tapi gembolan membawa surat-surat juga saya bawa karena kan perjalanan. Iya. Intinya waktu itu mungkin jadi musafir dadakan. Nah pas ada mobil elep Garut kota lah ya, Garut kota. Akhirnya saya naik elep nyampe di terminal Garut paginya. Pas nyampe di terminal Garut, selang beberapa jam kemudian saya naik mungkin ada Prima Jasa waktu itu ya, Prima Jasa. Saya ke Jakarta, udah nyampe di Jakarta. Jadi di masa penawaran pesugihan itu bersyukur Mas Cungkring nggak tertarik ya sama situ Bapak? Iya, dengan spontanitas, dengan tidak susah payah ditawarin pesugihan yang begitu bener-bener kalau misalkan diambil langsung kaya. Cuman ya itu tadi tantangannya, Ki. Kalau misalkan saya baliknya harus ke sono. Nah, iya ke situ Pak Gendit. Iya, ke ke situ. kerajaan. Iya, mungkin ngikut. Oke, Jadi Mas anak Cungkring. buahnya dia lah. Oke Mas Cungkring, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman musafir? Ada sih ya. Oke, buat sedulur-sedulur kita semua, buat sedulur-sedulur saya semua yang lagi jadi musafir ataupun anak jalanan ya, lagi jalan-jalan pikiran kosong. Ya pesan saya, berhati-hatilah. Jangan sampai tergiur dengan apa yang kita tidak kehendaki, dengan harta-harta yang tidak hasil jeripaya saya sendiri. Itu sih saran saya. Kembali lagi ke sedulur-sedulur saya, kembali lagi ke sedulur-sedulur channel tersebut ya. Apa tadi channelnya? Kisah musafir. Dengan sedulur-sedulur kisah musafir, itu mah kembali lagi ke dirinya masing-masing. Tapi pesan saya mah kalau bisa mah janganlah, karena yaitu tadi kembali tetap misalkan kita nerima harta karun atau nerima dunia segitu banyaknya, mungkin tetap imbasnya mah ke kita semua. Itu saja Ki pesan dari saya. Siap, terima kasih Mas Cungkring sudah memberikan pesan moral dan membagikan kisahnya di channel kami. Buat teman-teman kisah musafir yang ingin membagikan kisahnya, bisa menghubungi admin kami lewat WhatsApp atau email yang tertera di deskripsi. Kami dari Kisah Musafir mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.